Suatu hari, salah satu bohlam lampu di rumah kami putus. Dan karena saya malas untuk menggantinya, saya biarkan saja. Karena saya pikir masih ada 3 lampu lain yang masih berfungsi dengan baik di ruangan tersebut. Kemudian tak lama berselang, lampu yang kedua ikut putus. Lagi-lagi karena saya enggan untuk memanggil teknisi, saya biarkan lagi. Dengan alasan, toh 2 lampu cukup kok menerangi ruangan yang gak seberapa besar tersebut. Pernah gak mengalami kondisi seperti itu? Dimana kita membuat diri kita nyaman di dalam kondisi yang tidak ideal, di dalam kondisi yang seharusnya tidak membuat kita nyaman, karena kita malas atau enggan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada. Demikian juga dengan hidup. Mungkin ada hal-hal yang enggan untuk kita hadapi atau kita selesaikan. Hal-hal seperti permintaan maaf yang belum kita sampaikan, atau maaf yang belum kita berikan. Mungkin perselisihan, pertikaian, kesalahpahaman, atau hal-hal yang mengganjal di dalam hati. Mungkin juga dosa dan kesalahan yang kita simpan karena kita malu untuk mengakuinya dan takut kalau kita tidak akan menerima pengampunan. Hal-hal tersebut bisa menjadi kegelapan yang masuk satu persatu di dalam hidup kita dan membunuh terang yang ada dalam hidup kita. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan Yesus berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan hanya Tuhan menginginkan kita hidup dalam terang, tapi Ia berkata bahwa kita ini adalah terang dunia. Hidup kita seharusnya bisa menerangi kehidupan yang lain. Hidup kita seharusnya bisa dilihat orang. Ini yang saya mengerti, bahwa hidup kita idealnya bisa jadi panutan. Tapi menjadi panutan tidak berarti kita berhak untuk menghakimi, menuding, berprasangka, atau menuduh. Pernah gak masuk ke dalam satu ruangan yang terang banget? Terangnya itu sampai menyilaukan mata dan membuat kita sulit untuk membuka mata. Tentunya kita tidak ingin berlama-lama di ruangan tersebut, bukan? Nah, demikian juga dengan hidup kita. Terang yang ada dalam hidup kita seharusnya tidak mengintimidasi orang lain. Malah sebaliknya, terang kita seharusnya membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka merasa rileks, dan ingin berlama-lama berada di sekitar kita. Terang kita seharusnya membuat mereka merasa diterima, dikasihi, dimengerti. Tuhan ingin hidup kita bercahaya. Tuhan ingin hidup kita menjadi terang. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi menerangi sekitar kita. Tuhan ingin orang lain
melihat kebaikan Tuhan, melihat kasih dan pengampunan Tuhan melalui terang yang ada dalam hidup kita.